Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Rahmatalita di program PKTV Talk. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah kehadiran putra-putri Kota Bontang yang cantik dan ganteng tentunya ya, untuk menemani PKTV Talk pada kesempatan kali ini, yaitu putra-putri dari Duta Wisata Bontang 2023. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pada bulan Juni kemarin ya, tepatnya tanggal 20 Juni, mereka ini sudah beradu dengan finalis-finalis yang lainnya untuk menjadi juara ataupun putra dan putri Duta Wisata Kota Bontang tahun 2023 ini. Dan sebelumnya kita akan menyapa dan berkenalan dulu sama 3 narasumber kita kali ini. Yaitu ada di samping saya ada Stephanie Valencia, Putri Pariwisata Bontang tahun 2023. Apa kabar? Baik. Stephanie ya panggilnya? Iya, betul sekali. Baik ya. Oke, baik, di sampingnya Stephanie ada Bintang Aulia Wijaya, panggilannya Lizzie ya. Benar. Gimana kabarnya? Baik, terima kasih. Alhamdulillah baik. Ada lagi cowok ini paling ganteng. Ada Muhammad Zulhanizam, Wakil 2 Putra Duta Wisata Bontang 2023. Apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa ya. Oke, baik. Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih, gimana perasaan kalian ini menjadi Duta Wisata, mau menjadi Putri Pariwisata Bontang? Mungkin Stephanie dulu. Oke. Tentunya saya tidak menyangka bisa berada di posisi sekarang. Tentunya untuk itu semua berasal dari dukungan dari semua pihak, teman juga keluarga, teman dan juga yang lain. Menyangka nggak kalau akan? Tidak menyangka ya. Kemarin teman-teman saya yang lain lebih luar biasa dan lebih matang persiapannya. Iya, betul. Oke, baik. Kalau Lizzie sendiri? Sangat senang dan bangga karena itu sudah dari awal saya persiapkan dari sebulan yang lalu, karena awalnya itu kan kita pemilihan itu berkas segala macam mulai dari Mei, lalu dilanjut dengan tes tertulis dan segala macam itu di bulan Juni. Saya persiapkan semuanya dengan matang dan alhamdulillah masuk ke dalam nominasi. Oke, baik. Kalau Zam ini wakil 2 ya, wakil 2 putra Duta Wisata ya, karena duta putranya nggak bisa hadir, jadi diwakilkan sama Zam. Gimana? Sudah pasti ya senang posisi yang sekarang ini. Saya juga bangga kepada diri saya, dan saya juga bangga kepada partner dan teman-teman saya, serta beberapa teman dari kuliahan, dari kampus mendukung penuh dengan untuk menyelesaikan waktu 3 kata ini. Baik, sebelumnya kenapa kok tertarik menjadi ikut finalis ajang ini? Kenapa waktu itu? Mungkin Zam dulu. Mungkin karena saya suka belajar hal-hal yang baru, jadi saya ingin coba hal baru dari hidup saya, sehingga saya mengikuti kegiatan ini. Tapi saat itu kamu pede nggak? Mungkin nggak ya aku bisa lolos gitu? Awalnya nggak pede Kak, cuman karena dorongan dari teman-teman, dari saya juga ikut semangat juga gitu, karena melihat teman-teman saya semangat mendukung saya, saya pun ikut semangat juga. Oke, baik. Kalau Lizzie? Dari keluarga awalnya, biasa kan saya kalau misalnya mau ikut apa-apa itu saya mencalonkan diri, saya mau keluarga, ibu, ayah, kita mau ikut ajang ini gitu. Kita tahu ini keluarga sendiri yang ngomong, Mbak, ayo ikut yuk gitu. Siapa tahu rezeki. Jadi dapat dukungan dulu dari orang tua, makin semangat lagi. Oke, berarti sebelumnya bukan dari Bintang sendiri ya, tapi dari orang tua akhirnya yang membuat Bintang semangat gitu. Kalau Stephanie? Sebenarnya nggak jauh beda dari teman-teman saya yang tadi sudah menyampaikan. Awalnya saya disuruh orang tua untuk ikut. Awalnya saya nggak pede, saya pesimis. Bisa nggak ya mampu nggak ya saya untuk ikut ini? Terus karena ada dorongan dari teman-teman juga untuk nyuruh ikut, jadi saya memberanikan diri ikut dan kemudian mendaftar. Oke, kalau dari sekolah sendiri waktu itu merasa aku bisa nggak nanti maksudnya
apa ya, terganggu nggak dari sekolahku kalau aku seandainya ikut gitu? Ada pikiran seperti itu nggak, Stefani? Sebenarnya pasti ada, cuma kan kita harus menentukan skala prioritas. Kalau misalnya waktu belajar yang harus benar fokus, saya akan lebih fokus ke sekolah, dan mungkin kalau duta wisata mungkin untuk bisa ditunda kalau misalnya sekolah yang Lebih penting ya. Oke, kalau Bintang ini dari SMA 3 ya. Iya. Kalau Stefani YPK ya. Iya. Kalau Sam, kuliah ya sudah ya. Oke, baik. Kalau tahun-tahun sebelumnya, apakah kalian pernah ikut terus gagal terus akhirnya sekarang bisa berhasil, atau memang ini baru pertama kali? Kalau saya ini baru pertama kali sih untuk ikut ajang duta seperti ini. Sebelumnya tidak pernah. Kalau ikut ajang-ajang yang lain itu Belum pernah, jadi ini pernah baru juga. pertama kali. pertama kali dan langsung jadi putri pariwisata ya. Alhamdulillah, baik. Kalau Bintang? Sama, saya juga baru pertama kali ini ikut ajang pemilihan duta pariwisata, karena sebelumnya 4 tahun yang lalu Kak baru ada. Iya. Oh, 4 tahun yang lalu. Oke, kalau Zam? sama dengan teman-teman yang lain. Ini pertama kali. Tapi kalau untuk finalis-finalis yang lain saat itu ada yang sudah mencoba ya? Ada. Dan tetap aja masih gagal gitu ya. Berarti kalian memang pilihan, putra dan putri pilihan. Baik, saya mau tanya, kalau dari seorang finalis duta wisata, sebenarnya apa sih yang harus dimiliki? Yang kita miliki itu yang pertama attitude. So, choose know the rules tentang bagaimana cara bersikap, dan selanjutnya Apalagi? Confidence Iya. harus sih. Itu aja. Selain itu public speaking juga Ya. penting, karena kita kedepannya akan berinteraksi dengan banyak orang. Gitu. Oke, waktu karantina dari bulan apa itu? Karantina Juni. Juni. Hanya seminggu. Oh, hanya seminggu aja. Dan selama karantina itu apa aja yang dipelajari ataupun yang diajarkan dari senior-senior mungkin ya? Yang pertama ada kelas public speaking, kemudian kelas psikologi, kemudian tentang manner, table manner, kemudian makeup class. Oh, ada makeup class juga ya. Kalau yang cowok, grooming ya. Oh, oke. Baik. Kalau saat itu waktu karantina, ada nggak kalian merasa yang bagian ini saya nggak bisa gitu? Kan ada beberapa tuh ya. Ada nggak yang paling ini ya mungkin make up saya paling bisa nih. Terus kalau yang cowok mungkin grooming paling bisa gitu. Ada nggak? Kalau saya lebih grogi pada saat public speaking, karena itu kita semua ditunjuk untuk menyampaikan satu topik, dan itu secara random topiknya. Jadi karena belum ada persiapan, jadi saya grogi. Tapi saat itu apa yang diambil tema? Temanya adalah program kita selalu di Dubis. Semuanya ya, semuanya itu. Acak. Oh, acak. Iya, acak. Oke, kalau Bintang? Saya waktu itu agak kesusahan di table manner Kak. Jadi waktu itu saya nggak tahu kalau misalnya semua pergerakan kita itu dinilai. Dan waktu table manner saya kira hanya sekedar dikasih makanan, terus hidangan, dikasih tahu cara makan yang benar itu bagaimana. Jadi setelah diajarin tuh saya kayak, oh ya udahlah selesai gitu kan. Ternyata enggak. Dan kebetulan waktu itu makanannya steak ayam dan mashed potato. Teman saya ini nggak senang sama mashed potato-nya, jadi karena nggak tahu table manner yang benar kan, jadi saya ngambil mashed potato dia. Ternyata saya ada pengurangan poin di situ. Jadi dikira boleh tukaran gitu ya. Oke, baik Kak Azam. Kalau dari saya sama seperti Putri, Stefani, itu sama dengan kasih pertanyaan random. Membahas satu topik itu lumayan sulit menurut saya Kak. Karena benar-benar di luar dugaan kita gitu pertanyaannya. Gitu aja sih Kak. Kalau saat itu harus membawakan materi itu di depan gitu ya, dilihat teman-teman yang lain gitu ya. Saat itu groginya seperti apa? Apakah di situ langsung ngeblank atau bisa ngomong tapi yang diomongkan apa, yang dibikin apa gitu? Gimana? Sebenarnya lebih ke grogi karena belum ada persiapan, dan juga topiknya itu random. Jadi kita harus mungkin mikir di satu waktunya yang mepet dengan waktu yang sempit, kita harus berpikir apa harus kita bicarakan. Nah di situ saya belum bisa, masih grogi. Itu saat itu nilainya berapa?
nggak dikasih tahu ya seperti itu. Yang jelas kalian merasa ngedon di masing-masing itu tadi ya. Oke, baik. Kalau selama kalau saat itu berapa yang memberikan penilaian selama karantina itu? Ada banyak kayak gitu ya, semuanya senior dari Duwis yang dulu ya. dan setiap pembicara juga punya tabel nilai masing-masing. Selama 1 minggu itu karantina, apakah itu setiap hari dan sampai malam gitu? Sampai malam. Iya. Tapi ada waktunya istirahat. Untuk waktu tidur gitu hanya untuk malam aja. Iya. Oke, baik. Saya mau tanya, si Stefani ini kan putri pariwisata, sementara yang kalian berdua itu duta wisata. Apa yang membedakan? Mungkin sebenarnya tidak ada yang membedakan. Untuk tujuannya dan programnya juga jelas. Dia kan untuk mempromosikan pariwisata ke Duta. Nah, yang membedakan adalah kalau Duta ini berpasangan dan kalau putri bergerak sendiri. Maksudnya saya tidak memiliki pasangan. Kalau bergerak sendiri, apa yang dilakukan? Sebenarnya sama aja dengan yang lain, cuma mungkin saya tidak punya pasangan, jadi saya tidak punya partner. Ya, tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan pasti bersama dengan Duta Wisata. Betul. Oke, baik. Kemudian waktu karantina, selain tadi ada beberapa poin ya, apakah ada waktu untuk bisa pulang gitu? Nggak ada. Kalau karantina kita fokus di hotel, emang nginep di hotel. Itu 1 minggu full di situ ya, dan itu ditanggung ya. Iya. Ada kendala nggak saat itu? Sebenarnya kendalanya kita kurang istirahat ya, tapi memang itu kalau komunikasi masih boleh ya, bawa HP boleh ya. Tapi ada jam. Oh, maksudnya jam tertentu apakah waktu istirahat? Iya. Oh, waktu coffee break. Oh gitu. Selain itu harus fokus lagi ya. Baik. Kalau saat penilaian dari para juri, sebenarnya poin-poin yang menjadi fokus dari para juri saat terakhir ya, waktu grand final ya, itu apa aja? Kalau saat grand final itu sepertinya lebih fokus kepada public speaking-nya dan bagaimana kondisi tersebut menjawab dengan tenang dan penguasaan materi. Iya, itu nih. Penguasaan materi, apakah saat itu ada materi khusus yang diberikan? Ada sebuah pertanyaan tak terduga waktu itu, Kak. Kami ditanyain oleh Pak Wali di awal-awal tuh disuruh bahasa BK, bahasa botang koala. Itu kami belum banyak yang tahu kan. Jadi tapi setiap finalis ada, harus ada ditanya itu sama. Dan itu semua bisa atau enggak? Enggak ada yang bisa. Ada yang bisa, ada yang Bahasa BK. Kalau bahasa BK, bahasa daerah lah. Kalau dia bahasa Kutai kan ya yang dimaksud, bahasa Kutai asli sini kan. Oke. Apalagi saat itu yang menjadi poin penilaian? Mungkin bagaimana cara peserta menjawab pertanyaan. Apakah dia nervous atau enggak? Apakah tenang? Iya. Gesturnya seperti apa? Bagaimana cara dia menatap audiens? Tapi pada dasarnya kalian grogi nggak saat itu? Terus saja grogi. Suaranya pada getar-getar gitu. Oke. Kalau finalis yang lain, menurut kalian sebagai kalian yang memang dutanya yang terpilih nih, apa yang membuat mereka tidak terpilih? Karena kalian kan orang terpilih nih. Nah, berarti kan ada sesuatu yang ada di diri kalian yang memang lebih dari mereka. Nah, kira-kira kalian tahu enggak apa? Semuanya sebenarnya itu bagus-bagus, Kak. Iya, teman-teman semua itu keren-keren. Mereka punya kelebihannya masing-masing dan mungkin itu sudah diporsi sama yang di atas, sama Tuhan gitu. Jadi kita punya rezekinya masing-masing. Oke, baik. Kalau itu sih memang jadi keberuntungan kalian ya, gitu ya. Oke, baik. Kalau saya bertanya nih, setelah ini nanti, karena kan dari tanggal 20 Juni ya sudah terpilih, sampai saat ini sudah 1 bulan nih, apa saja yang sudah dilakukan? Mungkin Stefan. Kalau programnya, kita punya rencana untuk bikin 3 program. Yang pertama ada Sebaris atau Seharian Bersama Duwis, kemudian kita akan bikin festival dan juga tourism camp.
Nah di Sebaris itu ada masuk program nasional kita yang tujuan untuk meningkatkan pengembangan diri kita. Nanti di tanggal 29 itu kami akan mengadakan bersih-bersih, kemudian senam bersama, belajar bahasa daerah dan juga belajar membuat genibalis. Siapa aja itu yang ikut? Ada kami dari Duta Wisata, kemudian dari KKN mahasiswa KKN Unmul dan Stitek ya Kak. Ya, dan Kemudian ada sama dari ibu-ibu. ibu Itu apakah nanti menggandeng juga finalis kemarin yang tidak terpilih? Iya semuanya. Semuanya ya. Berarti walaupun mereka tidak terpilih, tetap masih ada perkumpulan gitu, gabung sama-sama bahas apa gitu. Iya. Oke, kalau Bintang, Iya. apa saja yang sudah dilakukan? Ya, yang seperti yang dibilang Stefani tadi, kita ada 3 program besar yang sudah dijelaskan Stefani dari Sebaris tadi. Kemudian rencananya antara Desember atau enggak tahun depan kita ambil cuti libur yang panjang, libur semester. Kita ada Tourism Ambassador Camp. Di situ kami akan mengundang teman-teman dari duta wisata lainnya tingkat provinsi Kalimantan Timur. Dan event itu mungkin akan besar. Jadi kita taruhnya di hari-hari libur yang panjang. Itu di Bontang atau di Bontang juga ya? Itu mengumpulkan semua duta wisata sekali Kalimantan Timur. Oke. Ada lagi satu lagi mungkin Zam yang menjelaskan. Iya, ada selain dari Sebaris dan Tourism Camp, itu kami juga mempersiapkan kegiatan, mungkin ini termasuk program unggulan kami nih Kak. Festival, yang dimana di festival ini kami mengadakan 4 tema kegiatan. Yang pertama ada Lomba Artis IG, ada demo kuliner masakan khas Bontang, ada pertunjukan, dan ada fashion show. Dan itu kapan? Sejauh ini belum masih rencana ya? Masih rencana, tetapi insya Allah akan kami adakan. Dan uniknya itu di fashion show kami melibatkan teman-teman disabilitas untuk fashion show. Iya. Kalau sejauh ini sepengetahuan kalian yang termasuk disabilitas dan mampu untuk fashion show, apakah banyak? Tahu kalian Banyak ya. Teman-teman dari Inbis Mata Bunda, kemudian dari Begandeng Inbis. Oke. Baik, nanti saya akan lanjutkan perbincangan kita karena semakin seru ya. Tapi sesaat lagi saya ingin break terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan 3 narasumber kita kali ini. Tapi sesaat lagi tetaplah di PKTV. Terima kasih pemirsa sudah masih bersama kami dalam PKTV Talk, dan saya akan lanjutkan obrolan kita bersama 3 narasumber kita kali ini. Saya ke Stefani deh. Iya. Kalau selama menjadi duta wisata, duta pariwisata, putri pariwisata tentunya, saat itu umurnya berapa yang menjadi ketentuan bisa masuk menjadi finalis saat itu? Oke, untuk ketentuannya itu dari umur 16 tahun sampai 24 tahun. Cuma kan kalau mayoritas kalau umur 16 tahun itu masih SMP gitu. Jadi mungkin karena mereka masih panjang umurnya, jadi mungkin belum dikasih kesempatan dulu. Oh, berarti saat itu ada ya? Ada SMP yang daftar juga ya. Tapi kebanyakan SMA ini. Banyak. Iya. Nah sebenarnya udah kayak SMP pun udah matang. Lebih bagus daripada kita yang lebih tua. Sebenarnya mungkin gara-gara mereka, dan makanya mereka mungkin itu dari dulu. Oh gitu. Sebenarnya kalau dari mungkin pikirannya ataupun saat mengikuti karantina itu bagus ya, melebihi dari gitu ya. Lebih dewasa daripada kita. Oke. Baik, kalau Zam sendiri umurnya berapa ini? Karena sudah kuliah nih. Kalau saya termasuk yang paling tua Kak. Oh, paling tua ya. Umur 4 tahun. 24. Ini masih bisa lolos, itu bagus berarti. Oke. Baik, kalau saat melakukan grand final, tentunya kan dari 20 finalis ya. Saat itu bagaimana penjaringannya sampai akhirnya bisa ada 7 finalis ya yang lolos. Mungkin siapa? Bintang dulu ya.
semuanya dinilai dari saat kita pertama kali karantina, lalu nilai itu diakumulasikan sampai di 10 besar. Nanti 10 besar ini akan membacakan speech pidatonya masing-masing. Lalu dari pidato ini mungkin ada nilai tambahan, jadi dipisahkan lagi dari 10 menjadi 7. Nanti 7 besar ini maju ke tahap berikutnya, yaitu pertanyaan yang dibacakan oleh juri-jurinya. Kalau yang materi dialog itu sudah pernah dibawakan waktu karantina atau gimana? Materi dialog? Kan untuk ke 10 itu kan untuk bisa public speaking yang ngomong di depan ya. Itu materi yang sudah diberikan saat karantina atau saat itu juga otodidak di waktu grand final? Nah, sebenarnya ada yang sama, cuman ada juga yang otodidak. Iya. Pengetahuan kita sendiri, karena sebelum kita mendaftar pun kita harus belajar nih tentang atau memperdalam pengetahuan kita tentang Bontang, wisata-wisata yang ada di Kota Bontang, dan ekonomi kreatifnya Kota Bontang itu, Kak. Oke, nah itu yang mau jadi pertanyaan saya nih, karena menjadi duta wisata dan putri pariwisata tentunya harus tahu tempat-tempat pariwisata di Bontang. Iya. Nah, mungkin bisa disebutkan dari Stefani. Saya kasih 3 deh. Oke, kalau di Bontang itu unggulannya pasti ada Pulau Bros Basah, kemudian ada Labong Tangkol, dan banyak hutan mangrove di Bontang, ada 3 bahkan. Oke, baik. Kalau 3 itu apa keunggulan dari masing-masing itu? Kalau Pulau Bros Basah kan dia merupakan pulau, dan itu biasanya merupakan destinasi wisata. Kalau orang Bontang lagi liburan pasti Harinya kelas basah gitu ya. Kalau BK itu biasanya tempat-tempat anak muda nongkrong situ, makan cemilan. Kayaknya yang tua juga ada nggak sih? Iya. Oke, kalau Bintang? Saya suka kampung-kampung wisatanya, Kak. Kayak kampung nelayan itu apa? Selambai, lalu ada kampung Malahing gitu. Lalu saya juga suka, lupa saya. Ada Melahi, ada Tinggi-Tinggi, ya kan? Oke, berarti kamu lebih ke kampung-kampung di atas lautnya ya? Kalau Zam? Kalau dari saya itu ada Masjid Apo yang ada di Lok Tuan, ada juga Mangrove Store yang di Lok Tuan juga kan, seorang Lok Tuan. Karena Lok Tuan ya, seorang bayi sudah diambil loh. Terus ada juga dari BSD, Mangrove BSD. Mangrove BSD ya, masih ya itu Mangrove BSD ya. Masih oke. Baik, kalau dari tempat-tempat pariwisata yang ada di Bontang yang menjadi unggulan karya, maksudnya kalian paling seneng di mana sih? Kamu deh. Kalau saya lebih suka suasananya di Mangrove Berbas. Karena situ kita bisa lihat sunset. Daripada yang di Salebak? Saya lebih suka yang di Berbas Pantai. Bebas mata ya? Yang di Salebak juga bagus. Oke, kalau Bintang? Saya suka Bontang Kuala, di mana tempat tersebut merupakan salah satu pelopor ekonomi kreatif di Kota Bontang. Di sana kita bisa lihat kafe kapal, kakak tahu? Itu merupakan salah satu wujud dari ekonomi kreatif. Itu tempat favorit kamu kalau nongkrong? Iya. Kok nggak di Masjid Terapung nih kayak Zam? Kan sekalian sholatnya. Oke, kalau Zam? Soalnya saya sama seperti Bintang, Kak. Bontang Kuala juga. Karena banyak makanannya nih. Padahal kamu di Lok Tuan loh. Kamu sampai Bontang Kuala loh. Tetap di Bontang Kuala ya. Oke, kalau dari pariwisata otomatis nih pasti ada oleh-oleh nih. Nah, apa saja yang ada di Bontang? Menurut kalian nih seorang duta wisata nih? Kalau dari saya, ada terasi dari produk dari Bontang Kuala. Itu banyak enak tuh dipakai buat masak. Buat sambal ya. Iya. Kalau Bintang? Ada manisan rumput laut, terus ada kerupuk amplang. Biasanya itu di bawah. Oke, Stefati. Kalau orang tua saya sih biasanya membawakan amplang. Biasanya sebuah plastik penuh itu. Amplang ya buat oleh-oleh ya. Padahal masih ada loh pempek. Iya. Nah, pempek juga. Oke. Baik. Kalau saya bertanya tentang mitra daripada teman-teman duta wisata ini kalau melakukan program-program kerjanya. Dari mana aja sih selain dari kalau dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sudah tentu ya setiap kegiatan kalian pasti dihandle sama Dinas Dispopar. Yang lain mungkin Nanti kita melihat semuanya seperti UMKM, pemerintah, dan juga masyarakat.
Nah, contohnya pada kegiatan yang akan kita laksanakan di waktu yang akan datang ini, itu kami menggait Unmul dan KKN Stintek, juga ibu-ibu dari Iwaba, yang akan meminta ribuan. Untuk kegiatan yang akan digelar sama yang Zam cerita tadi ya. Iya. Kalau Bintang, Kita nyari sponsor, Kak. Jadi setiap kegiatan. ya diusahakan setiap ada kegiatan kita cari sponsor itu sebanyak mungkin. Oke, kalau Zam dari mana lagi? Mungkin dari teman-temannya duta wisata sendiri yang soalnya kalau nggak ada Komunitas tentunya ya. Ya, pasti Oke, kalau dari pemerintah sendiri saat saat inilah apa yang sudah menjadi dukungan untuk kalian semua nih sebagai duta-duta? Ada nggak? Mungkin support dana gitu dari pemerintah ya? Iya. Oke, baik. Kalau saya bertanya tentang jadi duta wisata, apakah kalian bisa merangkap mungkin menjadi duta lingkungan hidup gitu? Boleh nggak? dan kalau pengetahuan saya Kak itu boleh, tetapi jabatan dari duta wisata ini harus selesai dulu baru boleh ikut kegiatan atau acara yang lain. Berarti nggak boleh ya? Boleh. Kan harus selesai dulu, otomatis nggak boleh dong. Oke, berarti hanya satu-satunya karena mungkin nanti terganggu ya. Iya. Nanti takutnya nggak fokus juga di ajang wisata ini. Tapi kalian ada di target nggak sih setiap mungkin seminggu sekali kamu harus melakukan kegiatan apa gitu yang berkaitan dengan pariwisata? Sebenarnya tidak ada, cuma berdasarkan inisiatif kita sendiri ya. Oh, jadi inisiatif kalian, nggak ada mungkin instruksi dari senior gitu? Biasanya mereka cuma mengarahkan kayak kamu sebagai duta wisata harus aktif dalam bersosialnya, sama media. Untuk mempromosikan Iya. kota. Karena intinya duta wisata adalah untuk mempromosikan sektor pariwisata di Kota Bangka. Oke, sejauh ini kalian sudah melakukan apa? Mungkin ke tempat pariwisata mana dan kalian mungkin di situ stand up memperkenalkan atau gimana? Seperti itu. Sudah. Iya. Waktu itu di mana? Kemudian di Malahing dan juga di Mungkin waktu itu ada kegiatan juga kan di situ Iya. atau kalian memang ke sana sendiri sebagai duta wisata? ada kegiatan. Ada kegiatan ya. Oke. Baik. Kalau menjadi seorang duta wisata, kemudian putri pariwisata, ada bedanya nggak sebelum kalian mempunyai gelar itu sama sesudah? Sangat berbeda sekali ya. Awalnya saya selalu berantakan dalam public speaking, namun karena tuntutan putri pariwisata ini, saya harus belajar untuk memperbaiki public speaking saya yang masih jelek. Dan juga dulu saya sangat tidak terlalu peduli tentang penampilan, namun sekarang saya kalau tiap keluar pasti panjang dan tipis-tipis seperti itu. Dan juga setelah menjabat sebagai putri pariwisata itu passionnya makin kuat. Jadi orang-orang pasti memandang kita kayak, wah putri pariwisata ini harus bagus, harus menjadi contoh gitu. Itu menjadi passion bagi saya. Tapi kita juga harus bagaimana caranya harus enjoy dan harus bisa bantu mengimbangi. Oke, kalau Bintang? Karena kita sudah menjadi leadership role modelnya teman-teman yang lain, kita harus menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Kayak yang dibilang Stephanie tadi, kalau mau kemana-mana kita setidaknya touch up tipis-tipis gitu. Terus jaga attitude, tingkah laku segala macam. Oke, Zam? Kalau dari saya juga ada perbedaan pastinya Kak. Yang dari yang biasa aja sama teman-teman. Sekarang nih ada duta yang dilarang dulu. Jadi mungkin lebih dikenal lagi kali ya sama teman-teman yang dari teman-teman yang lain gitu. Tapi kalian terganggu nggak dengan sebutan kalian ini? Apa malah justru bangga atau nggak usah lebih-lebih deh gitu? Iya. Gimana? Kadang kita merasa bangga, cuma kalau terlalu berlebihan juga tidak enak kan. Iya. Tapi teman-teman seperti apa? Memang berlebihan ya, jadi berlebihan ya. Tapi kalau di sekolah sendiri, kalian mengganggu nggak sih sebutan itu dari teman-teman? Tidak. Enggak ya. Terus berpengaruh nggak dari nilai-nilai kalian?
Mungkin apa ya, karena sudah punya gelar itu terus jadi banyak kegiatan gitu, terus berpengaruh di nilai gitu. Sebenarnya lebih ke cara kita manajemen juga sih, gimana cara bagi. Atau masih sama aja? Sama aja. Mungkin karena juga baru 1 bulan, Iya. jadi belum ada pengaruhnya. Zam juga kuliah kan terlalu apa ya, agak santai juga ya namanya kuliah ya. Jadi belum ada kelihatan pengaruhnya ya. Oke, baik. Kalau kalian sekarang menjadi duta wisata, sebenarnya sebelumnya kalian ada nggak apa ya pandangan, saya pengen jadi ini sehingga saya ikut ajang ini gitu? Zam dulu. Kalau dari saya tuh emang dari dulu pengen ikut kegiatan kayak gini Kak, dari essence gitu. Cuman karena keterbatasan informasi yang saya dapatkan, jadi saya kurang dapat infonya, jadi kelewatan pendaftarannya. Dan tapi di tahun ini saya mencoba, meskipun umur saya sudah dibilang yang paling tua di finalis kemarin. Paling tua ya memang? Iya paling tua. Oh ya. Saya coba dan alhamdulillah dapat nih, dapat wakil juga gitu, posisi wakil dia. Tapi kamu ada pandangan nggak? Saya pengen jadi ini nih gitu. Sebenarnya kemarin saya cuma ingin mendapatkan atribut aja. Karena atribut saya menurut saya udah cukup banget bagi saya kan. Cuman karena saya dikasih posisi yang lebih tinggi lagi, alhamdulillah saya harus bantu sama diri saya. Oke, kalau Bintang? Saya awalnya pengen jadi pramugari. Jadi dengan saya berpikir dengan ikut duta wisata ini mungkin kedepannya akan ada kesempatan kecil lah. Ada poinnya ya. Ya benar. Buat saya ngewujudin mimpi saya itu. Oh memang cita-cita jadi Pramugari. pramugari ya nantinya ya. Ya mungkin ada lah nanti poinnya sedikit di situ. Amin. Oke, kalau bisa nanti ikut duta-duta yang lain, jadi banyak sertifikat yang didapat gitu untuk bisa mewujudkannya. Kalau Stephanie? Kalau saya sebenarnya belum ada bayangan yang pasti, namun saya yakin dengan ikut duta wisata ini pasti akan menambah value saya untuk di CV atau untuk istilahnya lain pasti akan sangat berguna. Berarti nggak ada pandangan ya. Mungkin kalau kayak Stephanie nanti saya pengen bisa jadi putri Indonesia gitu nggak ya? Ada keinginan seperti itu? Karena sudah jadi putri pariwisata, mungkin nantinya ada keinginan jadi putri Indonesia gitu. Oh, rezekinya. Ada keinginan. Oke, baik. Kalau saya bertanya, bagaimana pendapat kalian nih tentang Kota Bontang? Dari pariwisatanya dari Zam lah. Kalau dari pariwisata Kota Bontang ini udah pasti sangat luar biasa ya Kak, dan sangat menarik. Waktu Grand Prix kemarin saya dikasih pertanyaan yang sama nih Kak. Kenapa pariwisata yang di Kota Bontang harus dikembangkan? Karena menurut saya pariwisata tuh dapat meningkatkan sektor ekonomi yang ada di Kota Bontang, ya, dengan menggait UMKM juga seperti itu Kak. Tapi menurut kamu apakah memang selama ini dari pariwisata bisa menambah ekonomi? Sangat bisa menambah. Karena dengan menambah pengunjung yang datang ke wisata tersebut, itu sudah bisa dapat meningkatkan ekonomi. Oke, baik dari kalau mau ke beras-berasan mungkin dari perahunya, transportasinya bisa menambah ya. Oke, kalau Bintang? Ya, Bontang sendiri Kak tidak hanya kaya dengan sumber daya alamnya, kita juga kaya akan sumber daya manusianya. Jadi kita punya prinsip diversity and inclusivity, di mana kita juga memberdayakan teman-teman kita yang disabilitas. Ya, jadi kami juga membuka kesempatan kepada teman-teman yang disabilitas. Kemarin saya punya program kerja bersama partner saya yang bernama LC Generation. Di mana LC Generation ini kita menjadi wadah sosial pendidikan teman-teman kita yang disabilitas. Lalu kita buka kelas bahasa isyarat, lalu kita sempat membuka kafe di mana yang menjualnya itu adalah teman-teman kita yang disabilitas. Ya. Kalau dari pariwisatanya pengaruhnya di mana? Ya, pengaruhnya dari pemberdayaan manusia itu kan, kita juga menodong ekonomi kreatif. Mendorong ekonominya ya, dan itu kalian membawa teman-teman dari disabilitas gitu ya. Oke, kalau Stephanie? Nah, dengan majunya sektor pariwisata di Bontang itu juga mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang seperti penginapan, kemudian secret travel dan juga akomodasi,
kita jual kuliner dan kemudian jadi oleh-oleh seperti batik boras basah atau batik utul perak, itu pasti akan berdampak dengan adanya catatan wisata ini. Kalau menurut kalian apakah kalau di Bontang pendapatannya paling banyak itu kan memang karena di sini banyak pabrik ya. Nah, suatu saat kan pabrik ini pasti akan turun. Nah, kalau dari pariwisata, apakah menurut kalian nanti bisa mendongkrak pendapatan di Bontang? Mungkin Sam dulu. Kalau menurut saya kan bisa, jika wisata tersebut dikelola dengan baik. Seperti itu. Oke, sejauh ini menurutmu bagaimana pariwisata di Bontang? Apakah masih terbengkalai? Atau kamu ada sebagai duta wisata pengen pariwisata harus seperti apa? Mungkin kalau dari saya itu, saya mengambil contohnya salah satunya yaitu mangrove berbes. Karena kurang diperhatikan kebersihannya, jadi mangrove tersebut kayak. Tapi dengan adanya kalian nanti program kami sebaris itu akan melaksanakan bersih-bersih di mangrove tersebut, jadi bisa agak sedikit enak dipandang lah seperti itu kan. Itu kalian punya program, apakah akan dilakukan setiap minggu sekali atau sebulan sekali atau karena memang pas lagi ada event? Kalau dari kami mungkin bisa 2 bulan sekali atau nanti dari, karena kami juga mempunyai program-program lainnya, tidak bisa fokus ke satu program aja. Tapi kan untuk menjadikan pariwisata di Bontang maju, kalian nih yang jadi ujung tombaknya memperbarui semua pariwisata gitu. Jadi mungkin kegiatannya mungkin bisa lebih dibanyakin gitu. Oke, baik. Kalau Bintang? Iya, kalau pabrik-pabrik itu bisa tutup, sedangkan pariwisata enggak. Pariwisata itu sifatnya berkelanjutan, Kak, nggak ada habisnya. Jadi dengan kita investasi pariwisata itu semakin bagus, itu akan menaikkan UMKM dari tempat itu sendiri, lalu membuka lapangan pekerjaan pada orang-orang sekitar. Oke. Kalau berbicara tentang UMKM, otomatis itu tadi saya kasih masukan kalau kalian harus benar-benar kerja keras gitu ya, karena senior-senior kalian juga harus sama-sama tuh, ya kan? Oke, baik. Kalau Stephanie? Itu saya jawab ini dengan teman-teman saya katakan. Saya setuju dengan poin Bintang tentang investasi di bidang pariwisata tersebut. Kalau jujur menurut saya di Kota Bontang itu pariwisatanya masih kurang berkembang, masih kurang dilihat. Nah, untuk itu kita harus bersama-sama. Dan saya yakin untuk membangun pariwisata Bontang yang seperti itu, atau yang seperti Bali contohnya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk itu kita harus bersama-sama bergandingan tangan bersama pemerintah, UMKM dan juga masyarakat sekitar untuk bersama-sama membangun pariwisata itu. Oke, baik. Yang terakhir nih, apa harapan kalian nih sebagai duta dan juga putri pariwisata Kota Bontang untuk otomatis wisata-wisata di Bontang? Sam dulu. Harapan saya semoga wisata-wisata di Kota Bontang ini bisa berkembang dengan baik, bisa meningkatkan pengunjung juga agar dapat meningkatkan ekonomi Kota Bontang itu sendiri. Oke, Bintang? Harapannya semoga kedepannya lebih diperbagus lagi, lalu terjaga keamanannya, kebersihannya segala macam. Oke, Stephanie? Harapan saya juga tentunya kiranya fasilitas pada sektor pariwisata Kota Bontang ini dapat semakin terbaharui, dan juga kelengkapannya seperti tong sampah dan juga toilet, juga lebih ke manusia juga sih, tentang bagaimana peduli ya. Iya, cara mereka peduli dengan tentang lingkungan itu atau tentang destinasi wisata tersebut. Oke, baik. Mungkin harapan kalian semoga bisa tercapai ya, dan kalian juga harus kerja keras itu untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kalian. Baik, terima kasih untuk Zam, kemudian Bintang dan juga Stephanie sudah hadir di studio PKTV. Kita semoga bisa bertemu di lain waktu ya. Terima kasih.
Baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan 3 narasumber kita kali ini. Ada Muhammad Zulhan Nizam, ada Bintang Aulia, dan juga Stefani sebagai Duta dan Putri Pariwisata Kota Bontang. Semoga apa yang diharapkan dari ketiga narasumber kita kali ini bisa terwujud dan Kota Bontang bisa menjadi kota pariwisata yang maju tentunya ya. Baik, terima kasih. Saya Rahmat Talita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.